Pembukaan, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Dalam kegiatan ini selama 3 hari, mulai tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 10 Desember tahun 2021. Saya mewakili rekan-rekan panitia memiliki harapan semoga melalui pertemuan ini dapat mendukung kesuksesan kegiatan acara program bimbingan dan latihan in-house training, meningkatkan kreativitas dan inovatif guru dalam melakukan pendekatan strategi pembelajaran yang efektif melalui kompetitif training ISD 027 Tarakan. Demikian kata sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyyan billah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Sulaiman MPD selaku pengawas pembinaan Ibu Studio, yang kami hormati Bapak Suyono selaku pemateri yang hadir pada kesempatan hari ini dalam acara bimbingan dan latihan, yaitu yang dikemas dalam bentuk IHT in-house training, kemudian dikemas sebagai narasumber Bapak Ibu sekalian GBK yang ada di SD 027, dan tak lupa ibu-ibu undangan khusus, tuan khusus yang didatangkan dari SD 007. Terima kasih sudah melaksanakan pelatihan diklat pengawas
bersinergi dengan sekolah, dan alhamdulillah acara ini bisa terselenggara dengan baik. Harapan kami Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kegiatan yang kita kemas dalam beberapa hari ke depan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keberkahan, mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan acara ini lancar-lancar saja. Akhir kata dari saya pribadi mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD 27, yang saya hormati Bapak Suyono dan Pak Iskandar, yang saya hormati Bapak Ibu yang berbahagia pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kenikmatan untuk dapat hadir di SD atau di ruangan ini, di SD 27. Baiklah, sebetulnya tadi saya sudah mengajak, yang pasnya itu kalau bisa tadi saya kepingin, yang saya itu kalau ada kegiatan di mana-mana di SD bagian timur, sebetulnya Korwas kepingin ikut, tapi berhubung ada juga kegiatan dari SMP, maka saya tidak bisa hadir. Terima kasih atas adanya pelatihan ini. Sebetulnya memang itu adalah supaya informasikan nanti bahwa Bapak jadi pengawas, itu adalah tanggung jawab pengawas sebetulnya. Bukan pengawas itu sebetulnya sudah ada. Tadi ada 8. Ada yang wajib itu adalah ada 8. Ya. Pertama membina, kedua memantau atas standar. Ya. Selangnya yang pertama membina guru dan kepala sekolah. Tugas pokoknya yang kedua memantau 8 standar. Yang ketiga membimbing dan pelatihan, ya, termasuk seperti ini. Yang ketiga ada lagi membimbing membuat rencana. Ya. Yang jelas ada 8, Pak. Jadi bukan enak sebetulnya tugas pengawas itu sebetulnya. Tapi kadang-kadang pengawas ini ya dekat pensiun baru jadi pengawas. Harusnya memang masih muda jadi pengawas, seperti kepala sekolah. Karena tugasnya lebih berat sebetulnya daripada kepala sekolah, mempunyai tanggung jawab. Saya mengucapkan terima kasih kepada pelaksana atau kepada panitia bisa terlaksananya pada akhir tahun ini, daripada tidak ada. Seharusnya setiap tahun harus sekurang-kurangnya 1 lah diusahakan. Baiklah, saya langsung membuka, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan dan pelatihan in-house training saya buka pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Marilah kita berdoa sebelum acara ini dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati juga yang baru datang Pak Sunarjo dari SD 032. Beliau juga rekan sejawat saya sebelumnya ketika masih di SD 32. Oke, tanpa membuang-buang waktu, di sini saya akan memaparkan sedikit program yang akan kami lakukan untuk mungkin 3 atau 4 tahun ke depan. Ini program sekolah. Nah, diawali dari visi dan misi sekolah. Nah, mungkin yang selama ini di sekolah ini sudah ada visi dan misinya. Mungkin beberapa tahun kayaknya saya tanya-tanya kemarin dari Bapak Ibu gurunya belum pernah direvisi. Insya Allah nanti kita akan komunikasikan kembali. Ini mungkin salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah. Maka kepala sekolah perlu merumuskan visi, misi, dan tujuannya. Nah, yang pertama adalah visi sekolah. Ini rencana kami ke depan, yaitu terwujudnya sekolah yang rindang, religius, beserta didik cerdas, berakhlak mulia, pendidik dan tenaga kependidikan profesional, berkemampuan digital, tertib administrasi, serta bersinergi dengan masyarakat. Jadi ini beberapa visi. Nah, visi ini kami kemudian rumuskan dalam misi. Yang pertama, karena tadi ada dengan rindang, menciptakan lingkungan sekolah yang beriman, bersih, rindang, aman, dan nyaman. Makanya saya kemarin mulai saya tata sedikit demi sedikit, karena ini perlu proses step by step, pelan-pelan tapi pasti. Sedikit ini nanti ada strategi-strategi yang kita akan lakukan. Nah, kemudian adalah membiasakan warga sekolah berperilaku religius dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah mencetak generasi siswa yang memiliki kecakapan abad 21. Kemudian mengembangkan bakat, minat, dan potensi siswa melalui berbagai kegiatan ataupun ekskul. Selanjutnya mencetak siswa yang berakhlak mulia, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tusinya, tugas dan fungsinya, menyelenggarakan pendidikan di sekolah yang tertib administrasi, dan yang terakhir adalah menyelenggarakan pendidikan dengan melibatkan warga masyarakat, baik masyarakat di sekolah itu sendiri atau stakeholder ataupun masyarakat yang di luar daripada sekolah. HTTPS YouTube ini tahfidz Kudus School, pembuatan siring, membuat batako, program kegiatan Jumat bersih, kerja bakti, kemudian PTM terbatas. Ini hanya beberapa link, dan masih banyak kemarin yang pembuatan kompos, pembuatan apa yang masuk di link YouTube yang sudah kami laksanakan. Jadi ada dokumen tertulis dan ada dokumen dalam bentuk digital, video pembelajaran video-video yang kami upload di YouTube. Nah, dan video yang di belakang itulah yang Bapak Ismail sebagai orang yang kami berdayakan dalam kegiatan ini. Nah, mungkin itu saja. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Jangan pernah kita tinggalkan generasi yang lemah, tapi tinggalkanlah generasi yang hebat, generasi yang kuat dan mampu memenuhi dan menghadapi tantangan zaman. Itu harapan kami. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada dibuka sesi tanya jawab, ya kami persilakan. Kami kembalikan kepada pembawa acara Bapak Suyono. Kami persilakan. Iya, kalau tidak ada untuk pemateri dari Bapak Tersuk, kita cukupi sampai sini. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Dari saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memasuki materi yang
ketiga pada hari ini tentang teori pembelajaran kooperatif. Jadi kami ucapkan selamat datang yang dari SD 32, Pak Sunarjo dan Pak Ibrahim. Alhamdulillah ini bersedia hadir walaupun diundang secara mendadak. Karena pada kesempatan ini pada hari ini sifatnya masih teori ya. Nanti pada hari kedua yang banyak berdiskusi ya, pada praktik. Ini pada chapter ini kalau kita perhatikan di hari Kamis besok kita mulai pukul 9 insya Allah. Materinya penguatan perangkat pembelajaran, buat silabus, program promes dan KKN. Kemudian pada jam kedua nanti dilanjutkan dengan penyusunan RPP. Jadi Bapak Ibu, ini jadwal kita selama 3 hari ke depan insya Allah. Jadi nanti banyak berkolaborasinya di hari kedua. Nanti pada di hari kedua ini insya Allah Ibu Lena pesan supaya Bapak Ibu menyiapkan kalender pendidikan di bawah dari sudah ada yang sudah punya, nanti kita sesuaikan dan kita kembangkan khusus yang dari SD 027. Saya kira perlu ya nanti disiapkan untuk hari besok insya Allah. Setelah itu baru bacakan redaksi, terus selanjutnya akan berdepan. Saya kira jadwalnya untuk materi nanti yang dari SD 32 kami kirimnya PA, terutamanya materi untuk hari ini yang kami sampaikan. Ini kegiatan ini kita berikan nama in-house training, meningkatkan kreativitas dan inovatif guru dalam menerapkan pendekatan strategi pembelajaran yang efektif melalui cooperative learning. Ini DSI 027. Saya internal, namun karena dihadiri oleh teman-teman dari SD lain, bisa jadi nanti menjadi dibungkus 7 ceritanya. Kenapa mengambil ini? Karena dari analisis cooperative learning yang sering kita kenal dengan sebutan pembelajaran kooperatif. Secara teori beberapa materi ini akan terjawab 4 pertanyaan insya Allah. Pengertian pembelajaran kooperatif kembali Bapak Ibu bisa ini kami ambil beberapa saja sebagai pengertian. Kooperatif berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda atau heterogen di dalam kelompok itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah cara belajar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang saling bekerja sama dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi model yang dapat diterapkan, yaitu diantaranya model TGT, Team Game Turnamen TGT. Siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok untuk saling membantu dalam memahami materi dan mengerjakan tugas sebagai sebuah kelompok dan dipadu dengan kompetensi antar anggota tim. Bahan pelajaran dibagi-bagi dalam setiap anggota kelompok dan mereka mempelajari materi yang sama.
berkumpul untuk berdiskusi materi yang sama, berkumpul untuk berdiskusi dan kembali ke kelompok semula untuk mempelajari materi yang telah mereka kuasai kepada kelompok ya. Jadi dalam pembelajaran kita membuat kelompok-kelompok kecil yang isinya bisa 5 sampai 6 orang. Pertama, guru menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, menyajikan informasi, mengorganisasi siswa ke dalam kelompok, kemudian membimbing kelompok bekerja dan belajar, kemudian mengevaluasi dan memberi penghargaan. Yang terakhir memberi penghargaan itu. Tapi biasanya penghargaan tidak harus berbentuk uang ya, bisa juga berbentuk kata-kata yang manis, kata-kata yang manis. Ya. Nah kalau bapak ibu mau berkorban ya bisa belikan bonbon, kasih penghargaan setelah pembelajaran. Nah ini stepnya model belajar ibu. Fase pertama, indikatornya menyampaikan tujuan dari siswa. Di sini kegiatan guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menekankan pentingnya topik dan memotivasi siswa di dalam kegiatan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan. Yang ketiga, mengorganisasi siswa di dalam kelompok-kelompok belajar. Ya, di sini ciri khasnya ya, kelompok belajar. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok dan membimbing setiap kelompok agar melakukan transisi secara efektif dan efisien. Kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat siswa mengerjakan tugas. Evaluasi, guru mengevaluasi hasil kerja siswa tentang materi yang telah atau masing-masing kelompok disiswai. Mempresentasikan hasil kerjanya. Keenam, memberikan penghargaan. Jadi guru mencari cara untuk menghargai upaya atau hasil belajar individu maupun kelompok. Ini penghargaan sekaligus penghargaan ini adalah mungkin dengan mengajak bertepuk tangan sama dengan kata-kata bagus menurut dia. Ciri-ciri budaya kooperatif. Yang pertama, untuk menuntaskan materi belajar, siswa belajar bekerjasama dalam kelompok. Hasil belajar akademik yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas akademik. Pembelajaran ini dianggap unggul dalam bantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Kemudian penerimaan terhadap keberagaman, yaitu agar siswa dalam belajar kooperatif sebagai berikut. Setiap anggota kelompok atau siswa memiliki tanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya. Harus tahu bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. Harus berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota. Bahwa hasil kerja kelompoknya akan dievaluasi atau dinilai ya. Akan diminta bertanggung jawab secara individual atas materi yang ditangani dalam kerja kelompok tersebut. Pembelajaran kooperatif di sini kelebihannya ya, pembelajaran kooperatif. Melalui pembelajaran kooperatif diharapkan siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa yang lain. Informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberi rangsangan untuk berpikir. Ini diantara kelebihan atau kekuatan dari pembelajaran kooperatif. Yaitu kelemahannya dalam pembelajaran kooperatif, bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya keadaan seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada hasil kelompok. Namun yang demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. Walaupun kemampuan bekerjasama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi
banyak aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan kepada kemampuan secara individu. Oleh karena itu, idealnya pembelajaran kooperatif selain siswa belajar bekerjasama, siswa juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan. Selain ada dua alasan mengapa pembelajaran kooperatif dianjurkan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Ada dua alasannya. Yang pertama, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Maka pembelajaran kooperatif dapat memperbaiki sistem pembelajaran yang selama ini memiliki kelemahan. Ini menurut Bina Sanjaya tahun 2007. Sempat kami sampaikan teori tentang pembelajaran kooperatif untuk supaya penjabaran lebih luasnya, Bapak Ibu bisa juga download atau membaca di Google yang terkait dengan pembelajaran kooperatif. Dari sini mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan, mungkin bisa saling berdiskusi kekurangan satu dan yang lain untuk bisa lebih mempunyai persepsi yang sama. Kami sediakan dua video pembelajaran kooperatif yang bisa kita tonton nanti, yang bisa kita beri tanggapan. Pengamatan itu apakah sudah kooperatif fase-fase langkah-langkahnya? Silakan yang mau memberi komentar. Silakan Bu Ernest. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak, saya izin hanya mengomentari, bukan berarti saya bisa Pak. Saya hanya mengomentari video berdasarkan sintaks yang sudah Bapak berikan teorinya tadi, seperti itu. Dan seperti kita ketahui, biasalah kalau disus itu malah nampaknya kaku gitu Pak ya. Iya, malah kayaknya menjawab kayaknya angkat tangannya itu ya seperti apa. Mungkin kalau yang aslinya agak lebih flow gitu, agak lebih rileks. Kemudian yang saya amati Pak, berdasarkan fase-fase yang harusnya tampak, karena itu adalah inti sintaks dari kooperatif tadi, kegiatan kooperatif tadi itu sepertinya tujuan dan motivasinya mungkin agak kurang Pak, tidak ditampilkan di video. Kemudian kalau menurut fase yang 6 tadi itu penyampaian atau penyajian informasinya itu Pak, menurut saya mungkin masih agak ini kurang. Apa yang mereka harus lakukan di dalam tim itu belum disampaikan, tiba-tiba langsung bagi kelompok seperti itu. Padahal kalau menurut fasenya tadi kan tujuannya, kemudian mereka akan dimotivasi, kasih informasi bahwa nanti kalian akan seperti ini. Kemudian tadi kalau tidak salah, oke, langsung bagi kelompok yang sini gitu. Apakah itu memang sudah dipersiapkan? Yang berdekatan itu sudah heterogen? Tadi saya juga nggak tahu gitu, karena kayaknya gurunya ayo bagi kelompok gitu, tapi tidak muncul dalam video Pak. Heterogennya itu nggak muncul kan? Ayo yang di sini 6 kayak gitu. Apakah itu tempat duduknya memang sudah disusun sedemikian rupa sehingga mereka duduk yang berdekatan itu sudah heterogen seperti itu? Itu adalah yang tugas terstruktur tadi itu Pak. Harusnya itu kan nampak, karena kalau di kooperatif itu apa yang mereka akan diskusikan itu mungkin bisa, atau mungkin anaknya memang pintar jadi mereka bisa menentukan topik sendiri. Kan tadi nampak apa yang didiskusikan di sini lah, gurunya malah tanya ke kelompoknya apa yang kalian diskusikan gitu. Jadi siswa menentukan sendiri. Mungkin higher order thinking-nya itu sudah nampak di sekolah mereka, dan kalau di sekolah kita kayaknya belum bisa seperti itu. Kalau menurut saya Pak, di kelas saya belum bisa seperti itu. Saya cuma bagi kelompok, kasih tema, terus mereka nentuin sendiri tuh tema yang akan mereka diskusikan. Dan saya lihat tadi ternyata setelah diskusi itu akan dilempar pertanyaan ini akan dijawab ini, itu tidak disampaikan di awal sehingga mereka bersiap berdiskusi bukan hanya apa yang
mereka buat pertanyaan begitu, mereka akan berdiskusi di dalam kelompok itu. Nanti kalau kita ditanya atau kan kelompok sana bikin pertanyaan kita jawab itu, mereka kayaknya tidak disampaikan untuk prepare atau persiapan menjawab pertanyaan. Nah, itu yang tidak tampak. Sekali lagi ini hanya hanya pengamatan video, bukan berarti saya bisa Pak. Artinya yang Bapak sampaikan tadi apa, saya compare, saya bandingkan dengan video pertama yang Bapak tayangkan. Kemudian mungkin tadi ataukah saya terlewat atau bagaimana untuk atau mungkin saya yang terlewat skip karena sampai di pengerjaan kelompok yang menurut saya belum terstruktur itu aja Pak. Padahal garis bawahnya tadi adalah di mana tuh Pak, ada yang terstruktur. Mengerjakan tugas mana ya tadi, mengevaluasi bagaimana cara membentuk kelompok, memberikan model belajaran. Ya di sini deh kayaknya tadi Pak. Di belakang yang tadi sebelumnya lagi. Ya ini. Di sini di bahan bacaan ini yang tidak nampak tadi kan tujuan pembelajaran, apa yang akan mereka capai, mentingkan topik, kemudian motivasi siswa belajar itu tidak tampak melalui bahan bacaan, kelompok dan Bapak Ibu, apakah sudah kooperatif atau setengah kooperatif ya? Masih ya. Kami menayangkan untuk bisa diamati dan paling tidak sudah mau mendekati kooperatif ya. Memang tadi dari sini dia tidak sempat sampaikan, diucapkan, dulu langsung. Tapi kalau kita lihat suasana kelasnya Bu, kayak suasana kelas kita ya. Ya makanya tadi suasana masih saja. Guru tidak mempersiapkan bahan, belum mempersiapkan bahan dengan baik ya. Dia langsung buka buku ya, buka buku bentuk kelompok. Ya. Ada yang lain silakan yang mau komentar? Pak Kandan komentar dengan video yang kedua ini. Tapi agak panjang Pak, tapi tidak tonton sampai selesai juga tidak apa-apa. Aku lihat. Ya, harapannya mendekati ke sini ya, berusaha, bukan ditinggalkan. Kalau tidak mampu ditinggalkan ya, kita tetap berusaha mendekati ke sini. Harapannya setelah pelatihan ini Bapak Ibu bisa menerapkan di dalam kegiatan pembelajaran pada masa-masa berikutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini dua hari ini dengan berakhirnya pemutaran video pembelajaran kooperatif tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua terinspirasi untuk bisa melaksanakan pembelajaran kooperatif di kelas masing-masing. Dan akan dilanjutkan besok insya Allah kami mohon untuk bisa hadir kembali. Itu yang lebih penting karena disitulah nanti kita menyusun perangkatnya, RDP-nya.